Debbie kan kerjaannya malam, apalagi sekarang jadi seorang PR di sebuah kafe. Itu pasti kan pakai preman-preman juga. Gimana hubungannya sama preman-preman? Sebetulnya mungkin kalau dari sudut pandangku ya, preman itu sebetulnya nggak serem. Cuma mungkin juga ada beberapa apa namanya sekumpulan orang, komunitas satu komunitas tuh yang kadang-kadang seradak-seruduk asal-asalan gitu. Terus nyebut dirinya preman gitu kan. Jadi mungkin karena Pemirsa, 4 jam yang lalu sebelum saya datang ke Honda Indonesia, sempat saya jalan-jalan ke plaza yang ada di sebelah. Saya lagi jalan sendirian, tiba-tiba saya ngerasa ada yang ngikutin saya di belakang saya. Agak-agak cemas saya ngelirik. Ternyata yang di belakang saya itu cowok berbadan besar, tegap, gede, bajunya hitam-hitam, tangannya penuh sama tato. Serem tampangnya. Yang pertama saya lakukan adalah menyelamatkan tas saya, kemudian saya mengikuti survival tips yang pernah saya dapat. Kalau ada yang ngikutin, ada yang berbahaya, buru-buru ke tempat rame. Kemudian saya berencana untuk masuk ke sebuah toko yang kebetulan rame. Ketika saya mau buka pintunya, tiba-tiba cowok itu megang saya. Saya bilang, Mbak sebentar. Mbak Huges kan? Saya dengan gemetar bilang, iya. Begini Mbak Huges, saya lihat desain tato Mbak Huges di punggung Mbak Huges di sebuah majalah, bagus sekali. Bagaimana kalau desainnya saya buat di sini juga? Oke kan? Wow, ternyata itu emang orang luar biasa bikin saya takut. Oke, masih dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, saya Huges membawakan secara langsung siaran angin malam buat Anda. Kedatangan 2 tamu, staf dari Hotel Indonesia yang ikut menyaksikan acara Angin Malam. Selamat malam Mas Denny, Mbak Pinkan. Kak Udus. Kak Uges, oke loh gue dipanggil Kakak. Oke, Pinkan bisa cerita nggak sih atau Denny sebagai staff ya, kalau dapat shift malam yang paling ditakutin pulang, kalau shiftnya pagi enak kan bisa langsung pulang. Tapi kalau shiftnya malam nih yang paling ditakutin di perjalanan pulang apa biasanya? Ya nomor satu pasti segi keamanan ya, soalnya kan, dalam suasana malam pasti di mana-mana pasti kita udah takut aja bawaannya. Tapi untungnya kalau kita di Hotel Indonesia, kalau dari yang cewek-cewek pasti diantar, Promosi nih. iya dong. Oh. Soalnya Hotel Kalau Denny gimana, Indonesia Den? Hotel Ya. Indonesia Heeh. diantar dengan transport dari Hotel Indonesia ke rumah masing-masing. Ya, kalau kita yang karyawan pria itu mungkin lebih banyak bersikap lebih waspada ya terhadap situasi rawan yang sekarang ini, sehingga kita paling tidak harus punya kiat-kiat tertentu yang harus kita lakukan bila terjadi sesuatu pada diri kita. Saya kira itu aja. Oke, kita doain moga-moga selamat gak ada apa-apa dan sukses kerja di Hotel Indonesia ya. Kasih Terima tepuk tangan dong buat kasih. tamuku. Terima Terima kasih kasih. loh Mbak. Boleh silakan duduk. Terima Ikut kasih. menyaksikan acara ini. Oke, pemirsa di rumah, ngomong-ngomong soal keamanan, kok yang terlintas di kepala saya kata preman ya. Preman tuh sebenarnya katanya sudah ada dari 400 tahun yang lalu di Batavia, dari kata Vrijman dari bahasa Belanda yang artinya free man atau manusia bebas, karena waktu zaman VOC mereka nggak dibutuhin lagi sama VOC karena kesusahan ransum, akhirnya mereka harus lepas dari VOC. Mereka kemudian harus cari kerja sendiri dan karena pengangguran mereka cari kerjanya kebanyakan melanggar hukum. Nah, kata Vrijman itu akhirnya sampai sekarang jadi kata preman yang kita kenal sekarang. Tapi kalau ngomong preman sama Uges aja nggak seru. Hari ini Uges sudah datang 2 generasi buat nyeritain tentang preman. Yang pertama yang ada di sebelah Uges adalah Om Herman Saren Sudiro. Pasti semuanya udah tahu, kasih tepuk tangan dong. Oke loh, hari ini berpakaian funky ala Harley Davidson. Selamat malam Om, apa kabar? Kabar baik. Terima Selamat kasih. pagi, udah menjelang pagi, belum masih malam kita ya. Dan di sebelahnya ada Tante Debbie Sahertian. Karena Debbie ya. Oh. udah lengkap Mentang-mentang dengan Om terus Tante. iya nggak enak kan manggil lo Tante. Oke, kita mulai dulu dengan Debbie ya. Deb kan waktu itu menciptakan kamus gaul. Sebenarnya kamu Tugas bukan menciptakan, Oh, mengumpulkan. Oke, mengumpulkan kata-kata yang dimasukkan dalam sebuah kamus Ember. yang namanya kamus gaul. Bahasa gaul. Apa tadi? Kamus Ember. bahasa gaul, ember. Oke. Emang Kawanua, Kama Sutra, Heeh. kelinci bahasa gaul. Berarti Ember. kamus kecil bahasa gaul. Oke, terus kenapa sih kok ngambilnya bahasa gaul itu untuk dijadikan idiom terus dimasukin ke situ? Kenapa nggak pakai bahasa preman aja yang dulu pernah ada? Loh,
Memang beda kan ya, ininya juga masanya juga udah beda. Hmm. Zaman dulu kan memang ada apa namanya bahasa prokem yang dikeluarkan oleh preman-preman. Tahun berapaan tuh? Itu kira-kira mungkin 75-an ya, 70, 75 gitu, 80 ya 80-an, kali ya. ah. Gitu sekitar itu. Terus nah sekarang ini kan udah lain lagi, udah beda lagi masanya gitu. Nah sekarang namanya bahasa gaul gitu. Bahasa gaul, menurut Beb. kamu Sin. Kenapa sih tertarik bikin bahasa gaul gitu? Ada Eh, rahasia-rahasia tertentu? Enggak, sebetulnya apa namanya lebih kepada kepingin punya dokumentasi dari sebuah bahasa yang pernah beredar di masyarakat kita. Itu aja sebetulnya. Soalnya dulu Jadi, bahasa preman itu pernah dibukukan ya. pernah didokumentasikan juga gitu dan itu oleh orang asing gitu. Hari ini Nah, Samber sekarang, duluan. Ember gitu. Ember. Jadi sebetulnya siapapun boleh saja mengumpulkan gitu. Nah kebetulan aku memang waktu itu sempat mulai duluan jadi mengumpulkan gitu karena Akika merasa agak unik gitu loh bahasanya, ekspresif dan agak unik Oh, gitu. Bu. ekspresif misalnya? Misalnya adalah seperti Akika mawar ngobrol pakai bahasa Indang sama Rinda Kawanua, boleh lebo? Boleh lebo, abo. Oke, itu artinya aku mau bicara pakai bahasa Bahasa Indah ini, boleh nggak? Ember. Oke, itu bahasanya agak-agak ajaib tapi pelan-pelan kali ya. Beli kamusnya dulu kali. Oh, jualan. Oke, dan Om, waktu di zamannya sampai kaget. Om Herman di zamannya Om Herman ada nggak sih Om ikut-ikutan nggak pakai bahasa preman yang waktu itu? Kita lebih kenal bahasa preman kali Om ya? Prokem kali ya bahasa Prokem. Kenapa mesti takut? Hmm? Nah, Kayak ketombe kan? Oh, Nggak usah takut. itu bahasa Sama premannya. Kenapa mesti takut? Tuh. Gak ada ketombe kan? Dulu zaman Soekarno, Hmm. seorang preman jadi menteri negara. Jadi preman itu kita harus rangkul. Nah, ini jadi pengen nanya ini, pandangan Om sendiri tentang keberadaan preman tuh gimana? Sebetulnya Hmm. kalau kita musuhin, dia akan negatif. Hmm. Tapi kalau kita berikan tugas, dia mati pun mau. Punya pengalaman Om gimana? Punya pengalaman. Hmm. Sebab dulu zaman DI, saya gunakan preman-preman. Waktu dulu tahun 49, Hmm. 50, zaman Hofbiro, saya gunakan preman-preman. Untuk apa Om? Ya untuk mengambil tukang-tukang copet supaya dikumpulkan. Terus? Sehingga aman. Oh. Kita gunakan preman ini. Asal kasih senjata butut. Kasih surat sebagai informan. Dia mati pun mau. Tapi- Dedikasinya tinggi ya, nggak butuh uang Iya. mereka ya. Tetapi kata harus selektif. Hmm. Jadi nggak semua. Tapi preman tuh konotasinya kok negatif ya Om, kalau yang kita dengar kan mereka pasti suka malakin, suka gitu-gitu. Enaknya diapain nih preman-preman itu gitu loh Om? Ya, sebab preman itu mereka petualangan. Ya toh, mereka nekat. Mm-mm. Jadi sudah dilahirkan untuk jadi preman. Preman tuh dari dilahirkan buat jadi Iya. preman. Lihat aja. Jadi kita harus gunakan. Mereka bangsa Indonesia juga. Kita salurkan ke arah yang positif. Kalau dari generasinya Debbie sendiri gimana? Preman tuh di mata. Kalau ngedengar kata preman tuh yang muncul pertama kali di benak tuh apa Deb? yang muncul pertama kali di benak adalah orang-orang yang kreatif kalau gue bilang. Bisa. Karena zaman dulu aja mereka udah bikin bahasa prokem loh Bu. Artinya kan mereka cukup kreatif sebetulnya ya. Bener. Tuh, kreatif Bu. Udah gitu gue ini sebenarnya mantan preman loh Bu. Premin. Premin karena gue pere kan. Gue ini anak Sartana loh Bu. Sarinah Tanah Abang, puas. tapi serem gak sih, kan Debbie kan kerjaannya malam, apalagi sekarang jadi seorang PR di sebuah kafe. Itu pasti kan pakai preman-preman juga. Gimana hubungannya sama preman-preman? Sebetulnya mungkin kalau dari sudut pandangku ya, preman itu sebetulnya nggak serem. Cuma mungkin juga ada beberapa apa namanya sekumpulan orang, komunitas satu komunitas tuh yang kadang-kadang seradak-seruduk asal-asalan gitu. Terus nyebut dirinya preman gitu kan. Jadi mungkin karena itu satu apa namanya karena nilai setitik rusak susu sebelanga gitu. Jadi ya. Yang resmi kan satpam. Jadi Resminya tuh preman satpam. nggak resmi, satpam. Tapi kita harus berikan dia tugas. Iya, Kalau betul. preman kan dulu konotasinya tuh yang berpakaian bebas gitu ya. Mobil preman juga ada kan, mobil yang bukan mobil dinas, jadi mobil preman. Ada hubungannya ke situ nggak nih Om jadinya?
Nggak ada. Nggak ada, ini benar-benar preman yang sudah disiapkan, yang larinya ke keselamatan untuk menjaga seseorang ya, atau sebuah organisasi Ya, jadi preman. avonturier. Ah, Avonturier. Kalau aku bilang Oke. sih preman malah gaya loh, Gus. iya soalnya gayanya diikut-ikutin kan. Kan Ah. kadang-kadang kayak gini nih pakai jaket kulit. Oh, ini kayak gitu preman kan. ya lo, gitu. Iya. Makanya kita harus manfaatkan. Ah.